Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to Language Curriculum Design. And in this, I think we have the following principles sequencing and finding a format material ya, masih berkaitan dengan tahapan pembuatan kurikulum bahasa begitu ya. Nah, ini kita masuk ke dalam tahap yang kedua ya. Sementara sebelumnya kita sudah membahas tahapan yang pertama yaitu eh, environment analysis dan juga need analysis. Nah, di tahapan kedua ini kita ada tahapan yang berkaitan dengan following principles dan juga sequencing, finding a format begitu. Sebelum kita membahas lebih jauh, let's start our discussion by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang following principles ya, di mana following principles ini ada content and sequencing, finding a format and presenting material, dan juga ada monitoring dan assessing begitu. Nah, apa tujuan daripada pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama, students be able to understand the environment analysis and need analysis ya in language curriculum design. Jadi diharapkannya sih mahasiswa bisa ya memahami beberapa prinsip-prinsipal dalam membuat kurikulum atau mendesain kurikulum gitu ya. Selanjutnya juga eh, mahasiswa mampu begitu follow beberapa prinsipal yang berkaitan dengan pedoman-pedoman, kemudian juga konten dan sequencingnya, format preparationsnya, monitoring assessmentnya begitu ya. Selain mereka mampu mengetahui teori, prinsipal dan juga pedomannya, diharapkan mahasiswa juga mampu untuk mengetahui types-nya begitu ya. Kemudian juga harapannya bisa membuat framework daripada kurikulum tersebut ya setelah mengetahui tahapannya begitu dari tahapan pertama yaitu need environment analysis dan juga need analysis, kemudian masuk ke dalam sequencing and content, format presentations dan juga assessment begitu. Langsung saja ya, yang pertama yaitu berkaitan dengan following principles. Maksudnya apa sih following principles ini? Following principles ini adalah guidelines ya. Ketika kita mau membuat desain daripada sebuah kurikulum, pastikan kita sudah membaca buku terlebih dahulu yang berkaitan dengan kurikulum. Kemudian kita juga mempunyai pedoman-pedoman dalam pembuatan kurikulum ya. Kurikulum ini adalah sesuatu yang eh, besar ya dalam proses pembelajaran begitu, di mana dia ini adalah pondasi ketika kita akan mendirikan institusi atau mau mengadakan suatu program begitu. Jadi harus dibuat dulu kurikulumnya gitu. Pastikan ketika kita membuat kurikulum kita harus mempunyai guidelines-nya ya. Nah, di mana di dalam guidelines itu biasanya ada beberapa eh, implicit and explicit learning ya, and employing a balanced approach with outdated materials, formative and summative assessment, and clear objectives. Intinya, ketika kita sudah mempunyai pedoman pembuatan kurikulum itu, ketika kita mau menentukan materi, topik, assessmentnya, sumber pembelajarannya, tujuannya, begitu itu sudah berdasarkan pedoman kurikulum begitu ya, prinsip-prinsip kurikulum, sehingga kita tidak keluar dari jalur seharusnya seperti apa sih sebuah kurikulum itu. Nah, beberapa buku pedoman yang bisa menjadi guideline kalian yaitu diantaranya Nation and McAllister ini ya untuk language curriculum design karena dia detail sekali, bukunya sudah saya attach di Google Classroom, dan juga ada Jack Richard di mana di situ juga sama ada beberapa pedoman yang berkaitan dengan kurikulum begitu ya. Nah, ada beberapa kategori yang berkaitan dengan how we establish the principles. Yang pertama, ya,
content and sequencing, yang kedua format presentation, dan juga monitoring assessment. Jadi ketika kita mau membuat sebuah kurikulum, pastikan kita follow the principles. Nah, principles ini terdiri dari content and sequencing, format and presentation, evaluation, monitoring and assessment. Yang pertama, katanya sequencing and content ya. Sequencing and content ini adalah components of a language codes as well as the sequence in which language elements are present. These guidelines are intended to ensure that students are learning something beneficial for the course ya. Jadi pastikan kalian juga mensequence dan content components-nya begitu ya. Di sequence artinya di situ diurut begitu ya. Language course-nya mau yang seperti apa, elemennya apa saja, begitu komponennya apa saja, begitu materinya apa saja, topiknya apa saja itu harus di sequence ya. Jadi dirapihkan terlebih dahulu di sequence ya. Jangan kita langsung saja memasukkan begitu ya beberapa materi, teori, atau sumber belajar tanpa adanya proses sequencing konten begitu ya. Ini lebih kepada kita harus menselect terlebih dahulu di sequence, diurutkan begitu ya. Nah, jika kita sudah melalui proses tersebut ya, ada sequencing konten dalam kurikulum tersebut itu akan juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nanti assessment itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi tidak serta-merta kita memasukkan semua hal materi teori gitu di dalam sebuah kurikulum, tidak. Itu harus ada proses selektif terlebih dahulu dan di sequence konten dan komponennya tersebut ya. Bagaimana itu akan dipresentasikan, bagaimana itu akan diajarkan begitu ya. Jadi harus ada proses sequencing terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada format and preparations, di mana format and presentation, sorry ya, concern with what actually happens in the classroom and during the learning. Most practically, they relate to the kinds of activities used in the course and the ways in which learners process the course material. Kalau yang berkaitan dengan format and presentation ini adalah yang fokusnya terhadap aktivitas pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas, atau bagaimana si materinya, si topik yang tadi kita sudah bahas di sequence and content ini diajarkan di dalam kelas begitu ya. Ini lebih kepada aktivitas atau proses di dalam kelasnya. Kalau untuk format and presentation, bagaimana itu di display, bagaimana itu di present materi tersebut gitu ketika di dalam kelas. Nah, itu juga kan harus diperhatikan begitu ya ketika kita membuat sebuah kurikulum. And at the end ini ada monitoring and assessment ya. Itu pasti sudah jelas ya, kalau monitoring assessment ini berarti mengevaluasi tadi yang konten atau materinya, kemudian juga proses pembelajarannya, kemudian kita mengaksesnya at the end begitu. Bagaimana ya proses assessmentnya, apakah materi tersebut, kemudian cara penyampaian materi tersebut itu sudah sesuai dan achieve students goal, dan juga capaian pembelajaran kita tercapai begitu. Nanti ada di proses monitoring and assessment ya. Berarti ini adalah subdivision daripada principles, following principles tadi. Jadi membuat kurikulum itu bukan hanya sekadar kita melakukan analisa kebutuhan, analisa environment yang sudah kita lakukan di tahap awal ya, tapi kita juga ada proses selanjutnya, yaitu adanya content and sequencing, kemudian ada format preparation dan monitoring assessment. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ini masuk ke dalam inner circle sih. Kalau tadi environment analysis dan juga need analysis itu di pertemuan sebelumnya merupakan stages yang pertama, itu karena mereka adalah outer circle. Outer circle itu artinya memang bagian daripada proses pembuatan kurikulum di mana masih em, memperhatikan atau mengconsider faktor-faktor yang di luar ya. Sementara dalam stages yang selanjutnya ini, yaitu content and sequencing, format and preparation, monitoring assessment, ini sudah masuk ke inner circle, artinya circle yang sudah ada di dalam kurikulumnya ya. Setelah kita melakukan outer circles yang ada di tahapan sebelumnya begitu ya. Selanjutnya
sequencing and content ya. Nah, the term content refers to the particular language elements such as grammar, vocabulary, skills, and functions that are taught ya. Kemudian sequencing refers to the logical sequence in which information is provided in order to make concept easier for students to understand. Effective sequencing makes sure that students develop knowledge gradually from basic to more complicated issues. The what of the curriculum is called content and the how of arranging is to maximize learning effect is called sequencing. Nah, dari deskripsi ini kita paham betul sebenarnya konten dan sequencing ini adalah proses. Sebuah proses di mana dalam konten ini refers to the particular elements atau particular language ya. Elemen-elemen language apa saja yang akan kita ajarkan seperti grammar, vocabulary, skills yang apa saja atau functions kah. Kemudian juga listeningnya, dialognya, conversation itu kita harus perhatikan dan juga harus tentukan. Jadi kita tuh mengkonten dalam pembelajaran bahasa itu apa itu harus sudah ditentukan ya dalam pembuatan kurikulum. Jadi content refers to the language elements-nya. Apa yang akan diajarkan? Makanya di sini dibilang kalau konten itu fokus kepada what-nya. Apa yang akan dipelajari begitu ya. Teori apa, materi apa, skills apa, functions apa begitu. Sementara kalau sequence ini refers to the logical sequence, artinya refer kepada how the information is provided, begitu. Bagaimana sih konsep daripada si materi-materi tersebut itu di deliver begitu ya. Karena harus di sequence dari yang terendah menjadi yang tertinggi, dari yang termudah ke yang tersulit begitu. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak itu yang tersulit dulu, selanjutnya ke yang mudah begitu ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang bisa seperti itu, tapi commonly ya kita biasanya mengajarkan itu dari hal yang termudah menuju ke yang tersulit begitu ya, dan itu juga bisa step by stepnya gimana sih dalam proses pembelajaran grammar, vocabulary, skills atau functions tersebut begitu ya. Jadi sequencing dan konten ini memang berkaitan sekali ya dengan apa yang akan diajarkannya dan bagaimana mengajarkannya begitu ya. Bagaimana we arrange those material, how we arrange those topic, how we arrange those skills to be learned begitu ya. Kalau dalam sequencing, kalau konten itu tadi apanya, berarti skill apa, materi apa, teori apa, grammar grammar apa, listening yang seperti apa, topik apa begitu ya. Jadi pastikan kalian sudah memahami bahwa konten itu berkaitan dengan what, kalau sequencing seperti how ya. And then, nah, content and sequencing ini ada beberapa principles yang diinisiasi oleh Nation and McAllister ini ya. Katanya kalau untuk mensequence sebuah konten, mensequence, iya sebuah konten begitu ya, pastikan ada frekuensinya. Frekuensi ini apa? A language coach should provide the best possible coverage of language in use to the inclusion of items that occur frequently in the language so that learners get the best return of their learning effort. Harus ada frekuensinya ya. Um, Kalau misalnya kita tidak ada frekuensinya ya bingung begitu ya. Kemudian ada strategies and autonomy. A language coach should train learners in how to learn a language, how to monitor and be aware of the learning so that they can become effective and independent language learners ya. Pastikan juga strateginya apakah mau student center, apakah teacher centers, dan juga bisa promote students autonomous learning ya begitu. Dan juga harus apa ini space retrieval. Learners should have increasingly specific opportunities to retrieve and give attention to one items in a variety of contexts ya. Hmm. Students ini pastikan juga mempunyai space dan juga repeat opportunities ya. Jangan sampai tidak ada proses retrieval ini. Kalau misalnya mereka kita hanya fokus kepada oh tujuan ini materi ini sudah tersampaikan dan tidak ada proses retrieval atau bisa tidak ada space to refit begitu ya. Eh, itu juga tidak baik ya begitu. Jadi dalam content and sequencing ini harus ada space retrieval ini ya. Kemudian language system, the language focus of a course needs to be on the generalizable features of the language ya. Harus ada language sistemnya, fokusnya
kepada needs-nya participants kita. Kemudian juga dalam konten ekspresi harus ada keep moving forward. Artinya a language course should progressively cover useful language ya. Harus ada yang useful in for future begitu ya. Dan juga untuk saat ini baik itu dari skills yang kita ajarkan, strategi ataupun item-item yang kita ajarkan. Harus teachability ya. Jadi nggak boleh sembarangan memberikan konten yang tidak bisa diajarkan. The teaching of language items should take account of the most preferable sequencing of these items and should take account of what the learners are most ready to learn them. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang emang mereka juga belum siap gitu studentsnya. Atau mungkin levelnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi pastikan kita mengajarkan kontennya dalam apa namanya dalam proses pembelajaran kita itu harus teachability ya. Kemudian learning burden, the course should help learners make the most effective use of previous knowledge ya. Nah, ada beberapa mungkin previous knowledge yang mereka tidak tahu begitu ya. Nah, untuk meningkatkan itu, baiknya ketika kita membuat kurikulum baru atau medevelop kurikulum, di renew kurikulumnya itu harus juga bisa mengantisipasi beberapa learning burdennya mereka begitu ya. Misalnya mereka belum tahu banyak tentang strategi-strategi yang berkaitan dengan how to reading English gitu well di kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum baru ini yang akan kalian develop itu bisa sebenarnya mengantisipasi atau memberikan solusi terhadap students learning burden mereka di sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa interference, artinya konten atau sequence yang kita buat itu harus sequence so that the items which are learned together have positive effect on each other for learning and so that interference effects are avoided ya. Jadi ketika kita sudah membuat konten itu sequence begitu ya, harapannya beberapa interference itu bisa dihindari begitu ya karena kita sudah membuat atau menyusun konten kita dengan baik baik itu dari topik pembelajaran materinya, strateginya, medianya apa yang cocok untuk topik ini itu harus sudah dipersiapkan ya dalam proses content and sequencing ini begitu. Nah, ini sama ya seperti yang tadi ya. Jadi intinya dalam proses pembuatan kurikulum ini dalam khususnya dalam sequence and content ini pastikan bahwa konten itu lebih fokus kepada apa yang akan kalian ajarkan ya dari skillsnya, functionsnya, vocabulary-nya, grammarnya, pronunciationsnya, sementara sequence itu how-nya ya. Bagaimana beberapa konten di atas yang sudah kita mention itu diajarkannya begitu ya. Itu adalah sequence and content itu harus detail sekali ya. Karena apa? Itu misalnya kita akan menentukan juga media pembelajaran untuk materi ini apa, strategi pembelajaran untuk materi ini apa, topiknya apa, kelasnya di mana, tapi di mana gurunya siapa itu harus dipersiapkan ya dalam sequence and content begitu. Sementara dalam format presentation ini kita fokus terhadap what actually happens in the classroom and during the learning ya. Jadi ini lebih fokus kepada how those contents present, bagaimana konten-konten tadi dipresentasikan ya. Most practically they relate to the kinds of activities used in the course and the ways in which learner process the course material. Sebenarnya sudah dibahas mungkin at the glance sebelumnya, tapi ini kita akan bahasnya lebih detail lagi. Karena di sini katanya format and present juga refer to the particular format of courses and the ways in which the content is present. Seperti yang sudah saya sampaikan, konten ini harus dipresentasikan. Jangan sampai konten yang tidak, yang tadi kita sudah tuliskan misalnya ya, grammar akan mempelajari passive voice. Nah, bagaimana passive voice akan diajarkan, metode apa, strategi apa, menggunakan pendekatan apa, itu sebenarnya ada dalam format and presentation. Itu harus dipersiapkan ya, karena sejatinya kurikulum adalah planning pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar mengacu kepada kurikulum itu sudah tertulis awalnya topik ini, materinya ini,
eh, jam segini gurunya si ini, metodenya ini, medianya ini, kelasnya ini, sumber belajarnya ini itu sudah harus ditentukan sebenarnya dalam proses pembelajaran bahasa begitu ya di awal-awal itu harusnya sudah ditentukan. Mungkin seiring berjalannya waktu ada beberapa mungkin yang kadang keluar daripada kurikulum ya. Tapi harusnya tetap sih yang penting tujuannya. Adapun pada implementasinya mungkin ada pengembangan material, pengembangan media atau apa itu boleh saja. Tapi tujuannya tetap harus sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di planning kita di kurikulum kita ini ya, gitu. Nah, di dalam format presentation ini pastikan ada beberapa prinsiples yang kalian ikuti. Yang pertama adanya motivation ya. Nah, motivation artinya kita sebagai pembuat kurikulum ini ketika mau present itu si peserta didiknya itu harapannya bisa tertarik dan excited ya tentang proses pembelajaran bahasa yang akan mereka terima begitu ya. Kita sebagai pembuat kurikulum ini harus benar-benar mengecek tadi ya, kan kita sudah tahu nih kebutuhan mereka dari need analisa. Nah, itu kita bisa menentukan kontennya, medianya, materinya, aktivitasnya apa nih yang bisa menarik motivasi mereka, interest mereka. Itu harusnya bisa sinkron ya. Gitu. Selanjutnya dalam format presentation pastikan kita mengadopsi four strengths ya. Four strengths ini nanti ada pembahasan secara sendiri di mana ada meaning focus input, language focus learning, meaning focus output, dan juga fluency activities. Nanti ini akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya dalam format and presentation juga kita punya namanya comprehensible input, di mana di sini adalah substantial quantities of interesting, comprehensible receptive activity in both listening and reading. Ya, karena ini adalah comprehensible input, biasanya dia fokus terhadap input ya. Input itu kan berarti apa? Sesuatu yang masuk berarti itu listening dan juga reading. Kalau listening kan kita mendengarkan sesuatu, kalau reading juga kita absorbing sesuatu artinya membaca ya, comprehend sesuatu itu absorbing, ada informasi yang kita tahu dari proses membaca dan juga dari proses mendengar. Ini comprehensible input. Ya, dan ini juga harus interesting ketika presentasinya ya, dan juga harus mudah dimengerti, comprehensible ya. Selanjutnya ada fluency ya. A language course should provide activities aimed at increasing the fluency with which learners can use the language they already know both receptively and productively. Pastikan ketika kita mau mempresent bahasa atau mau membuat aktivitas pembelajaran bahasa itu yang juga support students fluency ya, atau aktivitas-aktivitas yang bisa menstimulus fluency mereka. Nah, biasanya ini ada di skill reseptif maupun produktif ya, speaking, writing maupun listening, reading begitu ya. Nah, ini harus juga ada aktivitas yang bisa stimulate the students fluency. Lalu selanjutnya apalagi yang menjadi prinsip dalam presentasi atau format adalah output, di mana di sini kita harus bisa mempush untuk memproduce the language in both speaking and writing over a range discourse types ya, harus ada outputnya. Jangan sampai kita mempresent sesuatu tapi kita nggak tahu nih output daripada aktivitas ini apa sih begitu. So, harus perhatikan juga output daripada aktivitas ini apa nih, misalnya si students jadi lebih bisa berbicara lebih lancar, jadi lebih bisa misalnya menghafal vocabulary gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya. Selanjutnya ada deliberate learning ya, di mana deliberate learning adalah should include language focus on learning and the sound system seperti apa, spelling, vocabulary, grammar. Nah, itu harus ada ya. Jadi jangan sampai kita mempresentasikan pembelajaran bahasa tanpa kita juga consider beberapa language focus learningnya. Jangan hanya fokus pada aktivitasnya, tapi kayak spelling, vocabulary, grammarnya malah tidak tergali atau tidak terajarkan begitu ya, hanya fokus pada gamenya saja, asiknya saja atau motivasi studentsnya saja eh, tanpa ada proses pembelajaran yang berkaitan dengan tadi language focus learningnya ya, spellingnya, vocabulary-nya, pronunciation, grammarnya seperti apa itu harus ada ya dalam presentation atau aktivitas sekolah pembelajaran bahasa di kelas.
Selanjutnya, prinsip format and presentation itu harus time on task. Artinya, as much time as possible should be spent using a focusing on the second language ya. Jangan hanya kita fokus terhadap apa ya, oh yang penting students interest lah dalam proses pembelajaran and we just use first language ya. Yang penting kan anak-anaknya paham. And then we just focus on our first language without focusing on second language begitu, sementara yang jadi target bahasanya adalah second language-nya begitu ya. Dan itu juga harus hati-hati ya, time on task begitu ya, harus based on the time ya. Terus depth on processing, di mana di sini adalah learner should process the items to be learned and as deeply and as thoroughly as possible. Nah, jangan kita hanya proses dalam presentasi atau aktivitas pembelajaran itu. Oh, yang penting anak-anak tadi itu ya termotivasi interest tanpa kita juga memperhatikan pemahaman div-nya di mana ini, begitu ya. Apakah mereka paham betul ya? Apakah mereka juga eh, berpikir begitu ya? Proses pembelajarannya itu harus ada proses pembelajaran yang div juga ya. Jangan hanya di permukaan begitu ya. Pastikan setiap aktivitasnya itu menggali skillnya sampai ke akar-akarnya begitu ya. Dan integrated motivation. Nah, ketika kita mau mempresentkan materi atau topiknya, kita harus present that learners have the most favorable attitudes to language, to user of the language, to the teachers' skills in teaching the language, and to their chance of success in learning the language. Iya, jadi harus ada integrative motivations ya. Jadi bukan hanya saat belajar aja, harus ada juga namanya motivasi yang membuat mereka itu belajar bahasa Inggris bukan hanya at the class, tapi for future. Kemudian juga menggunakan bahasa di dalam kegiatan sehari-hari itu bagaimana menumbuhkan motivasi seperti itu ya. Bukan hanya saat belajarnya saja, tapi membutuhkan motivasi integratifnya seperti kita belajar bahasa Inggris for your future, for your daily communication. Nah, itu harus ya bagaimana si guru bisa menstimulat itu. Dan kemudian juga dalam format presentasi pastikan kita memperhatikan learning style-nya students ya. Nah, itu harus sesuai karena setiap individu kan pasti berbeda-beda learning style-nya. Pastikan aktivitas yang kita buat itu atau mempresentasikan topik atau materi kita itu yang juga bisa dinikmati oleh semua learning style, baik itu audio, visual, kinestetik, begitu ya. Jadi itu harus diperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan format and presentations ya. Adapt by Nation, McAllister. Nah, tadi apa yang sudah dibahas dalam format and presentation itu ternyata ada four strengths ya. This principle is concerned with the relative amount of time given to the four main sense of language course ya. Ada empat yang berkaitan dengan format presentation tadi yaitu meaning focus input, meaning focus output, language focus learning, dan fluency development. Yang pertama meaning focus input itu adalah aktivitas di mana seperti meaning focus input artinya memang fokusnya terhadap input ya. Input, di mana aktivitasnya adalah reading books, watching television, listening to the stories, student concentrate on the message rather than the language itself. Nah, dalam proses mini focus input ini, format and presentasi kan, pastikan kita membuat aktivitas yang kalau memang dia itu skills yang akan kita ajarkan itu berkaitan dengan reading dan listening, pastikan harus ada mini focus inputnya. Artinya beberapa aktivitas ini hanya contoh atau aktivitas gambaran saja ya. Selebihnya kita sebagai guru ataupun sebagai practitioner bisa mendevelop mini fokus input kita itu melalui apa. Tapi di sini Nation and McAllister itu suggest seperti reading books, watching television, listening to the stories. Nah itu ya, itu adalah proses-proses atau aktivitas yang bisa menunjang mini fokus input begitu. Selanjutnya dalam format and presentation juga we have meaning focus output artinya adalah exercise like dialogues, discussion, prepare writing, student consult. Nah ini adalah fokus terhadap writing dan juga speaking artinya adalah outputnya apa anak-anak ini bisa apa sih begitu. Jadi selain reseptif juga ada produktif skills yang sebenarnya bisa kita gali dalam proses pembelajaran atau presentasikan pembelajaran kita ya. Salah satunya apa? Kalau kita ingin mendapatkan meaning focus outputnya, yaitu dengan practice speaking, presentation, conversation, dialogues, discussion, atau misalnya fear, uh,
berdiscussion begitu ya. Nah, itu banyak sekali yang berkaitan dengan mini fokus output karena dalam mini fokus output ini fokusnya adalah speaking dan juga writing ya. Selanjutnya dalam format and presentation juga kita punya language focused learning. Artinya ini adalah improves teaching grammar, vocabulary, and other language related topics directly to student. Selain tadi ya, input, listening, dan juga reading, kemudian ada output, speaking, dan juga writing. Ada beberapa language fokus lainnya ya, di mana itu adalah fokus terhadap grammar, vocabulary, kemudian juga articulation, intonation, kemudian juga pronunciation begitu. Nah, itu ada di language focused learning ya. Selanjutnya ada fluency development. Nah, through exercise like lengthy reading of simple text, rapid reading, or repeat speaking assignments, student can practice utilizing the language quickly and easily. Karena dia sudah masuk ke dalam fluency development, artinya memang beberapa aktivitasnya juga harus kita tingkatkan ya, bukan hanya fokus kepada meaning focus, input, meaning focus output, language focus learning, tapi biasanya kalau udah masuk ke fluency development itu udah semua skillnya diajarkan begitu ya. Nah, ini ada beberapa useful list informating ya. Yang pertama, the learner should be interested and excited about learning the language and they should come to the values learning. Pastikan ketika kita membuat aktivitas pembelajaran bahasa itu harus yang membuat studentnya interest and excited ya. Baik itu kita mau melakukan warming up terlebih dahulu atau memberikannya beberapa game sebelum masuk ke dalam inti materi. Itu bisa ya, begitu. Selanjutnya, dalam presentation atau useful list formatting juga kita ada harus balance ya antara strength study, meaning focus input, language focus learning, meaning focus output, dan fluency activities. Jangan kita hanya fokus terhadap meaning focus input saja. Artinya kita hanya fokus terhadap reseptifnya begitu, yaitu listening dan juga reading. Tapi kita juga tetap harus fokus kepada yang lainnya, baik itu language focus outputnya, meaning focus learningnya, dan juga fluency development activitiesnya. Jadi sebenarnya dalam proses pembelajaran bahasa itu ketika kalian membuat kurikulum itu hanya jangan fokus terhadap satu skill saja. Pastikan semua aktivitas, semua pertemuan itu mencakup beberapa skill. Kalau memang tidak bisa tercapai dalam misalnya satu pertemuan di dalam satu RPP itu bisa kita develop lagi di second meeting, begitu di third meeting itu harus topiknya balance ya antara tadi language focus input, uh, language focus output, kemudian juga learning fokusnya dan fluency aktivitasnya begitu ya. Kemudian pembelajaran bahasa juga harus substantial quantities of interesting, comprehensible, receptive activity and both listening and reading. Nah, iya harus bisa dimengerti begitu ya, harus sesuai dengan substansinya ya. Kemudian juga should provide activities app increasing the fluency with which learner can use language they already know, buat receptive produk ini hampir sama ya. Jadi artinya harus provide activities yang juga increasing students fluency, baik itu receptive skill maupun productive skill. Dan juga harus push produce the language in both speaking and writing over a range of discourse types ya. Selanjutnya di sini ada monitoring and assessment. Nah, setelah kita tadi following the principles yang pertama yaitu content and sequencing di mana konten fokus terhadap apa yang akan diajarkan, sementara sequencing itu fokus terhadap bagaimana kita mengajarkan konten tersebut. Selanjutnya ada format and presentation di mana format and presentation itu lebih fokus terhadap how the topic, how the material is present, how the activities at the class ya, how the strategy method or media used at the class to support teaching and learning activities at the class itu adalah format and presentations. Nah, selanjutnya ada monitoring and assessment di mana ini biasanya kita lakukan setelah kita melakukan dua stages di atas tadi begitu ya.
Nah, assessment in language curriculum design ini adalah act of collecting information to gauge students' development and abilities, whereas evaluation is the more comprehensive process of using that information to assess a student's overall performance and enhance the curriculum. Ya, karena kalau assessment ini adalah sebuah aktivitas di mana kita bisa mengakses, mengevaluate kemampuan, ya, atau bukan saja kemampuan, tapi lebih fokus terhadap beberapa performance students, apakah meningkat, apakah menurun, ya, bagaimana nih outcome daripada proses pembelajaran kita selama satu semester ini dievaluasi, dan yang dievaluasinya itu bukan hanya studentsnya, tapi juga gurunya, proses pembelajarannya, sumbernya, strateginya itu semua harus ada proses monitoring dan assessment begitu ya. Nah, nah di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau membuat monitoring dan assessment. Yang pertama, ongoing needs and environment analysis, di mana di sini adalah kita menselect, men-order presentation and assessment of the material in language course should be based on a continuing careful considerations of the learners and their needs, the teaching condition, the time resource available, ya. Selanjutnya juga harus ada feedback. Learner should receive helpful feedback. Jadi kita bukan hanya semata-mata memberikan assessment dan juga evaluasi terhadap proses pembelajaran anak-anak, tapi juga harus ada feedbacknya ya. Kemudian ini ada beberapa list and assessment evaluation. Katanya pastikan eh kita itu harus menselect, menggrade juga assessment of the material yang akan diberikan kepada siswanya begitu, based on their needs, based on their conditions begitu. Tapi ketika kita memberikan assessment dan juga evaluation harus ada feedbacknya ya, jangan kita memberikan assessment tapi tanpa tidak ada feedbacknya begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan inner circles, yaitu eh, format and sequencing, kemudian juga presenting dan juga assessment ya, begitu. Dimana bisa diambil kesimpulan bahwa dalam stage ini ya, bisa digunakan untuk mengguide design of language teaching, dan juga it can be used to evaluate assessing course and design. It can be used to help teachers integrate and contextualize information gained from keeping up with developments in their field. It can provide the basis for teachers to use to reflect on their practice and professional development. It may provide the basis for action research within their classroom. It can also act as one of many possible reference points in their teaching training courses ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan language curriculum ini, hopefully begitu ya, kita bisa membuat framework atau bahkan membuat kurikulumnya. Tapi untuk level S1 ini, untuk pembuatan kurikulum ini dibutuhkan sekali banyak persiapan dan juga banyak tim ya. At least you know ya, the stages ketika nanti kalian di masa datang itu menjadi asesor atau tim pembuatan kurikulum, kalian sudah tahu ya beberapa tahapan-tahapan dalam pembuatan kurikulum, khususnya kurikulum bahasa begitu, di mana sebelum melakukan kurikulum itu di tahapan pertama kita punya namanya environment analysis, kemudian juga need analysis. Di tahapan kedua ini kita punya following principles. Following principles itu terdiri dari inner circle-nya ya, di mana ada content and sequencing, kayak memilih topiknya, materinya, begitu dalam konten dan sequence itu, how those contents to be learned, kemudian finding of format and presenting material, bagaimana sih tadi konten tersebut akan di present, itu juga harus diperhatikan ketika membuat kurikulum. Dan ketika kita membuat kurikulum juga, how those material itu dimonitor atau di assess begitu ya. Jadi ini sebenarnya harus sudah dibuat oleh para tim kurikulum ketika akan mendevelop kurikulumnya atau membuat kurikulum baru begitu. Jadi kita sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran itu harus mengacu pada kurikulum, karena apa? Kurikulum adalah pedoman ya, atau planning awal proses pembelajaran di sekolah atau di institusi atau di organisasi begitu ya.
Well, I guess enough. I have already delivered to you. Thank you so much for today. You can read many resources in regard with steps how to design English curriculum. Yeah, thank you so much for today. Let's close by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.